Penyelesaian masalah itu sebenarnya ada di masalah itu sendiri. Ya, ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang mempunyai inovasi pelayanan yaitu talk show Humas Menyapa, di mana dokter spesialis dan subspesialis memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat Kabupaten Jombang dan sekitarnya. Semoga dengan adanya acara talk show Humas Menyapa Rumah Sakit Umum Kabupaten Jombang bisa memberikan manfaat dan keberkahan kepada kita semuanya. Informasi hari ini, Humas RSUD Jombang menyapa, bincang-bincang dengan Ibu Catur Heri Widayanti, SPSI, MSI, MPSI, psikolog RSUD Jombang, membahas tentang kesehatan mental. RSUD Jombang, kami melayani dengan sepenuh hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa lagi dengan saya Gianita Prayoga di acara Humas RSUD Jombang Menyapa. Tentunya saya kali ini tidak sendiri. Saya ditemani seorang narasumber yang sangat cantik sekali ya tentunya. Beliau hadir di acara kita hari ini. Beliau adalah Ibu Catur Heri Widayanti, MSI, MPSI psikolog. Kali ini tema yang akan kita bahas berkaitan tentang kesehatan mental. Nah, sebelum itu kita sapa dulu beliau. Selamat siang Ibu Yanti. Ibu atau Mbak atau Kakak saya manggilnya ini? Boleh manggil apa saja. Kakak aja. Ibu aja lah Bu. Iya, selamat siang. Iya, selamat siang Ibu. Bu, ini sepertinya sudah ketiga kalinya ya dengan mengisi acara di sini dan tentunya dengan topik yang berbeda-beda. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, topik yang akan kita bahas berkaitan dengan kesehatan mental. Nah, sebelum kita membahas detail topik itu ya Bu ya, mungkin bisa dijelaskan kenapa sih Bu kok bisa tertarik dengan atau mengambil tema ini tuh kenapa alasannya? Oke, sebenarnya sederhana. Diawali dari kehidupan kita sehari-hari, kita lihat di sekitar kita. Mungkin yang masih muda ya, punya pacar. Yang sudah menikah, punya pasangan, pernah nggak mengalami. Misalnya kalau kita mau kemana-mana harus update dalam arti apa? Kirim pesan, message. Saya lagi di sini. Saya lagi ini dengan siapa? Terus sampai mengatakan ngapain? Ya, pap dong gitu ya. Itu pun harus melaporkan setiap jam. Tidak hanya sehari 3 kali seperti minum obat yang terbatas, tapi bisa setiap jam. Bahkan juga pasangannya tidak terima dengan hal itu. Kadang minta video call. Lihat sekitar kamu ada siapa saja. Begitu ya. Posesif nih. Nah, oke, Mbak Gian nyebutnya posesif ya. Betul. Ada yang mengatakan bahwa ini yang nggak sehat itu siapa? Pasangannya yang posesif atau pasangannya yang memiliki pasangan posesif? Nah, menurut Mbak Gian bagaimana? Sepertinya pasangan yang posesif ya Bu ya. Apakah ini ya sama seperti kalau kita berinteraksi dengan orang, yang satu sakit, yang satu sehat. Kalau digabungkan, apakah dua-duanya ini akan menjadi seseorang yang sehat ataukah ikut sakit? Ikut sakit sih Bu. Nah, ini nanti maksudnya. Apakah kita selama ini sudah menyadari bahwa kita ini sudah cukup sehat mental dari hal-hal yang sederhana yang kita temui dan bahkan kita tanpa sadar kita melakukan itu. Nanti kita sama-sama bisa tes itu, apakah kita sehat secara mental ataukah tidak. Sebenarnya pengertian dari kesehatan mental itu yang seperti apa sih Bu? Yang bisa dikategorikan, mental seseorang ini bisa dikatakan sehat. Kalau pengertian ini banyak pendapat ahli yang mengatakan. Jadi saya ambil yang dari WHO, juga Kemenkes RI, itu menyampaikan bahwa
kesehatan mental itu merupakan kondisi ketika individu merasakan ketenangan batin, kemudian tentram dan nyaman, sehingga kemudian individu tersebut bisa menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang di sekitarnya. Itu maksudnya apa? Gimana, Bu? Nah, seseorang ini ketika dia sehat mental, maka dia akan bisa mengupgrade, memaksimalkan potensi dirinya. Potensi diri ini baik dari fisiknya, baik emosionalnya, juga bisa dari intelektualnya. Dengan catatan sepanjang itu tidak bertentangan dengan keadaan atau norma yang berlaku di lingkungan. Jadi intinya kesehatan mental itu individu, di mana individu bisa menciptakan potensinya sendiri ya Bu ya, bisa melakukan hal-hal yang produktif dan bermanfaat untuk komunitasnya gitu ya Bu ya. Ya, intinya memaksimalkan potensi yang ada. Tapi sayangnya banyak orang yang tidak menyadari saya itu punya potensi apa. Iya. Nah, itu realize-nya nih belum ada ya Bu. Nah, untuk ciri-ciri atau karakter seseorang yang memiliki kesehatan mental itu bagaimana Bu? Apakah bisa kita lihat secara kasat mata atau kita melihatnya dari segi sifatnya atau bagaimana? Oke. Ciri atau karakteristik, saya ngambil pendapat dari ahli ya. Ada Maslow dan Mintelman ini yang berpendapat ada 6 ciri atau karakteristik orang yang sehat mental, termasuk yang tadi Mbak Gian juga sampaikan, bertanya ke saya tentang potensi ini ya. Nah, ini salah satu karakteristik, ada di 6 karakteristik menurut pendapatnya Maslow dan Mintelman. Yang pertama apa? Yang pertama itu memiliki rasa aman yang memadai. Ini bisa dilihat dari bagaimana kita berinteraksi dengan orang atau lingkungan di sekitar. Ketika kita berada di lingkungan atau berinteraksi, misalnya saya ngobrol dengan Mbak Gian, aman, perempuan sama perempuan. Tapi ketika saya berbicara dengan lawan jenis, apakah ada perasaan was-was, cemas, ya khawatir, atau kemungkinan emosi-emosi negatif yang muncul. Nah, ketika kita bisa berinteraksi dengan baik, tidak ada rasa curiga, kita nyaman, tidak memiliki kecemasan, itu ciri karakteristik yang pertama tadi. Kemudian yang kedua, kontak yang jelas dengan realitas. Cara melihatnya ini mudah. Kita mudah bisa melihat kalau memang kondisi mental kita sedang baik-baik saja. Kita tahu ruang dan waktu. Pertanyaan sederhana, ketika ada pasien datang ke rumah sakit, pasti akan ditanya pertanyaan sederhana. Bagaimana pertanyaannya? Sakitnya apa Bu gitu ya Pak? Keluhannya apa biasanya? Pertama yang ditanyakan pasti adalah tentang pasien tersebut. Namanya siapa? Ada beberapa orang yang menyebutkan nama aja bingung. Ya, berarti itu ada catatan. Kemudian jam berapa tadi sampai ke sini? Kadang kita tanya misalnya dengan teman, kamu tadi makan apa? Jawabannya dia bisa panjang. Saya tadi ke sini berangkat naik ini. Kemudian saya makan ini. Padahal pertanyaan sederhana, kamu tadi makan apa? Gitu ya. Jadi ruang dan waktu. Jadi tidak ada kontak yang jelas dengan realitas. Kemudian yang ketiga, mampu belajar dari pengalaman. Kenapa ini jadi ciri karakteristik orang yang bermental sehat? Karena dengan pengalaman ini, orang bisa secara lebih fleksibel untuk belajar menyelesaikan atau menemukan solusi dari permasalahannya yang ada. Dari sini jelas ya? Sudah. Jadi maksudnya apa? Pengetahuan yang dia dapatkan itu yang akan membantu dia untuk bisa memecahkan masalahnya. Kemudian yang berapa Mbak tadi ya? Tadi sudah 3 Bu. 3 ya? Kan ada 6 katanya kan 3 Bu. Oke, terima kasih diingatkan. Sekarang yang keempat, mampu menilai diri secara memadai. Kadang kita menanyakan pada seseorang, sering ya, teman dekat ngobrol-ngobrol, apa sih kelebihanmu?
Apa sih kekuranganmu? Nah ini apa gitu ya? Apa yang dilakukan? Bagian masih mungkin Iya, mikir ya, Bu. Nah, ketika orang yang sehat mental, maka dia akan dengan mudah akan menjawab. Ketika seseorang itu apa ya? Susah, bahkan lebih banyak bisa menyebutkan kekurangan daripada kelebihannya. Ya. Apapun itu yang disebut sehat mental di sini, dia bisa menyebutkan kekurangan maupun kelebihannya. Arahnya apa? Supaya dia bisa waspada bahwa dia tidak terlalu pede atau merasa bahwa dia punya kemampuan yang lebih daripada orang lain, atau justru dia merasa dia tidak berarti sama sekali. Yang kelima, memiliki tujuan hidup yang wajar. Ketika seseorang tidak memiliki tujuan hidup yang wajar, yang dirasakan adalah apa? Hidupnya menjadi hampa. Pernah nggak merasakan bahwa kita ngapain sih aku untuk hidup? Apalagi ketika seseorang itu mendapatkan masalah, maka dia akan mudah sekali terbawa pada kondisi yang terpuruk, yaitu depresi. Itu adalah mereka-mereka yang memiliki tujuan hidupnya belum tahu tujuan hidupnya apa. Nah itu. Kemudian yang keenam, minat sosial dan perasaan kemanusiaan. Ini tadi kita ngobrol di awal sepertinya ya. Ketika seseorang sehat, maka dia akan memiliki kemauan, keinginan untuk berada di dalam lingkungan sosial. Sifat manusia adalah sosial, punya jiwa sosial. Dia konform itu artinya ingin sama, ingin diakui oleh lingkungannya. Intinya tidak bisa hidup sendiri ya Bu ya, karena kita makhluk sosial. Iya. Ketika seseorang menarik diri, membatasi komunikasi, maka itu salah satu tanda. Iya. Nah itu tadi kan karakteristiknya Bu. Wah ini bagaimana sih Bu untuk menjaga tips-tipsnya agar kita ini tetap sehat mentalnya? Nah ini penting ya. Fully functional person. Ya. Dari 6 ciri tersebut, ambil saja satu. Itu yang paling gampang. Diambil satu, kemudian terapkan satu ciri tersebut dalam pikiran, perasaan, dan perilaku. Jadi harus seimbang. Kalau kita menyebut ini namanya mindfulness. Pikiran, perasaan, perilaku. Tahu dan bisa mengerti. Kemudian lakukan itu secara berulang-ulang. Minimal 1-2 bulan. Rasakan apa yang terjadi. Apa yang ada di pikiran kita, perasaan dan perilaku kita bagaimana. Kalau mau itu jadi habit paling tidak 6 bulan. Mau jadi habit. Tapi untuk membuktikan 1-2 bulan silakan rasakan. Oke, mari kita coba. Sepertinya mudah Bu, tapi ya nanti merealisasikannya nih Bu. Nah Bu, itu tadi kan untuk tips-tipsnya menjaga kesehatan mental ya. Nah bagaimana sih Bu caranya menjaga kesehatan kita ketika menghadapi masalah agar kita tetap sehat mental? Tips ketika menghadapi masalah itu, pada saat tertentu kita pasti butuh orang lain. Ya, setiap orang tidak mungkin tidak mendapatkan masalah. Masalah itu nggak dicari, masalah itu datang sendiri. Apalagi kalau mencari-cari masalah, tambah masalah. Yang pertama, pertama tanyakan, apakah masalah ini penting untuk hidupku? Jawabannya ya atau tidak? Tidak. Kalau tidak berarti stop di situ. Itu tidak akan menjadi masalah bagi kita. Tetapi ketika jawabannya adalah ya ini penting bagi saya, maka ada pertanyaan kedua. Tanyakan, apa yang aku rasakan saat ini dengan masalah yang aku hadapi itu seperti apa? Nah, lanjut lagi pertanyaan ketiga, mengapa aku terganggu dengan masalah ini? Baru nanti keempat, bagaimana cara menyelesaikan masalah ini? Jadi ya menyelesaikan masalah tanpa emosi negatif. Karena apa? Ketika emosi negatif itu datang ke kita, maka akan menambahkan masalah. Tidak selesai. Selalu memberikan afirmasi positif nih ya Bu ya. Nah itu penting nih Bu. Ya betul. Nah terus Bu, kapan sih Bu kita harus berkonsultasi dengan psikolog gitu? Apakah harus menunggu mental kita terganggu dulu atau bagaimana? Nah kalau menunggu mental terganggu berarti kan dirawat inap Mbak. Jangan padahal di setiap
kita beraktivitas, ini hampir kita mendapati bahwa mereka juga mengalami gangguan kesehatan mental ini. Tapi pada taraf yang rendah masih tetap bisa beradaptasi. Kadang kita juga mendapatkan teman, atasan yang mengalami gangguan kesehatan mental. Kalau taraf rendah masih bisa beradaptasi, melakukan aktivitas. Kalau enggak, ya itu baru mereka dirujuk ke layanan kesehatan jiwa. Nah, itu selama masih bisa mengoptimalkan potensi dirinya, menyelesaikan problemnya, maka lakukan. Ketika tidak, baru ke psikolog atau ke psikiater. Iya. Nah, Bu, ini karena kita berdurasi dengan waktu juga. Nah, mungkin sebelum acara kita tutup, ada pesan atau kesan yang ingin jenengan sampaikan, mungkin juga sekalian promosi nih, Bu, di Polinya. Nah, yang mau ketemu Ibu cantik, monggo lah ya, kapanpun nih. Oke, sebenarnya masih ada ini ya. Kapan waktu tepat kita berkonsultasi? Yang penting ada 5 fungsi. Fungsi dalam diri kita ini berfungsi, maka tidak perlu. Tapi selama 5 fungsi ini ada hambatan, maka harus segera berkonsultasi. Apa saja? Ada fungsi adaptif, ada fungsi afeksi, ada fungsi perilaku, fungsi sosial, dan biologis. Misalnya apa? Mudah lupa. Nah, itu fungsi adaptif. Itu tanda-tanda itu. Umur ya, Bu ya? Ya, itu tanda-tanda. Kemudian konsentrasi mudah beralih atau tidak bisa bertahan lama. Itu di adaptif. Kemudian kalau diajak ngomong, apa? Nah, itu berarti apa? Sudah mulai ada hambatan bisa memahami apa yang disampaikan orang lain. Itu sudah tanda-tanda fungsi adaptifnya yang mengalami problem. Kalau fungsi afeksi itu adanya perubahan suasana hati yang paling tidak 2 minggu. Misalnya kita sedih tanpa sebab. Kalau kita ditinggal teman kita, kita nggak punya uang untuk belanja, itu berarti ada sebabnya ya. Nah, yang nggak ada sebabnya itu tidak ada apa-apa, tapi perasaannya sedih berkepanjangan selama 2 minggu. Nah, itu masuk di gangguan afeksi. Kemudian marah terus tanpa sebab, bukan karena mau menstruasi atau apa, bukan PMS ya, bukan ya? Karena hormon, bukan ya. Fungsi perilaku yang ketiga tadi, misalnya ada masalah dengan keluarga, tapi dia tidak bisa menghadapi konflik itu, ya. Tiba-tiba merasa lelah, padahal tidak melakukan aktivitas yang berat, gitu ya. Kemudian ada lagi keringat dingin yang berlebih, padahal baru makan dan sebagainya. Nah, terus ada fungsi sosial tadi ya, menarik diri, sudah saya sampaikan. Dan kemudian fungsi biologis, tiba-tiba jantungnya berdetak, ya, ada hambatan pencernaan, gangguan sering buang air kecil. Nah, kalau memang banyak gejala tadi di 5 fungsi adaptif, maka jangan menunda, segeralah berkonsultasi. Nah, konsultasinya kemana nih, Bu? Nah, bisa datang ke Polipsikologi di RSUD Kabupaten Jombang. Nanti ketemu dengan Bu Yanti gitu ya. Tapi pesan saya sebelum datang ke ahli itu tadi, lakukan sesuai dengan potensi diri. Pada dasarnya setiap orang bisa menyelesaikan masalah. Ya, penyelesaian masalah itu sebenarnya ada di masalah itu sendiri. Baik Bu Yanti, sebelumnya terima kasih karena sudah bersedia hadir di acara Humas RSUD Jombang Menyapa ini, dan semoga apa yang jenengan sampaikan nanti bisa bermanfaat bagi kita semua dan mengedukasi kita semua. Dan untuk masyarakat, jangan segan-segan jika mengalami keluhan yang tadi, monggo langsung berkonsultasi di Poli Jiwa di RSUD Jombang ya Bu ya. Dan tentunya nanti ketemu dengan psikolog yang cantik Bu Yanti ini. Nah, baik pemirsa Humas RSUD Jombang Menyapa, cukup sekian acara kita hari ini. Berjumpa lagi dengan acara Humas RSUD Jombang Menyapa selanjutnya, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share di channel YouTube kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.